Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan yang pakai baju kotak-kotak. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Ya, Assalamualaikum Mbah, nama saya Afif Galiba Reza dari Institut Teknologi Indonesia. Yang ingin saya tanyakan begini Mbah, dari materi yang pensiun penuh derita gitu loh, gimana sih caranya meminimalisir atau bahkan menghilangi rasa penderitaan setelah pensiun dan juga malah meningkatkan kualitas diri kita gitu Mbah. Terima kasih. Baik. Oke, bagaimana mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas? Ya selalu balik pada know yourself dan be yourself. Selalu balik ke sana. Kan selama ini kita sekolah udah salah nih. 90%. 90%. Kerja sudah salah 90%. Nah pensiun supaya nggak salah maka kembali pada diri kita. Gali kita siapa, lihat apa yang kita cocok di mana, lalu ambil jalur itu. Ada satu teman-teman saya di sekolah yang terkenal sebagai tukang bakso, doktor dia. Dia sudah menciptakan 400 tukang bakso. 400 tukang Terus saya bakso. tanya, yang jadi sekarang berapa? 17 gitu. Oh, berkurang justru? Sangat berkurang, karena emang tidak punya bakat tukang bakso gimana. Nggak punya bakat jualan gitu. Jadi tiap orang unik, kita nggak bisa tiru. Dan kita tahu itu sebenarnya dalam diri kita. Kalau kita gali, kita siapa, sifatnya apa gitu. Baik. Gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menarik Abah. Know yourself and be yourself. Jadi kita harus tahu dulu siapa diri kita. Dan saya yakin yang menonton acara Impossible ini bukan hanya Anda-Anda yang sedang mempersiapkan pensiun, banyak juga para orang tua yang ingin anaknya sukses. Ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk bisa membantu anak kita know themselves, untuk bisa menemukan bakat itu dan membantu mereka untuk bisa supaya tadi jangan sampai menjadi 90% yang salah jurusan. Ya, jadi gini, kalau yang namanya tes itu biasanya 16 tahun ke atas yang bisa ngisi ya. Kalau anak-anak kecil nggak bisa lah. Tapi kita sebagai orang tua kadang-kadang ingin tahu kan, anak kita sebenarnya apa sih bakatnya itu. Betul. Nah itu ada 3 cara. Cara pertama, lihat sifatnya, observasi. Karena nanti ada sifat-sifat yang terus-menerus begitu, maka itu adalah. Nah nanti orang tua diajarkan dulu bahasa sifat, bahasa bakat diajarin. Dia tahu, supaya dia bisa observasi. Cara kedua, berikan kegiatan sebanyak mungkin. Kegiatan yang ragamnya banyak. Bukan sebanyak yang ragamnya banyak. Nah kalau anak-anak sudah melakukan banyak kegiatan, bukan hanya calistung ya, tapi juga menggambar, juga ketemu orang, macam-macam lah. Ada kira-kira 45 kegiatan. Nanti mereka mulai tahu, oh di antara 45 itu ada 5, 6 yang, itu gue banget lah gitu. Nah itu orang tuh melihatin tuh. Sampai umur 15-16. Kalau mau nggak kita yakin lagi, ya bisa ikut tes, tapi caranya begitu. Cara ketiga yang saya temukan belakangan ini agak aneh juga. Itu beberapa anak kecil menemukan diri lewat YouTube. Lewat YouTube? YouTube. Jadi ada anak 10 tahun di Jakarta ini yang pandai sekali bikin kue, ya kue yang modern itu. Dan cepat, bagus, teliti, luar biasa deh, 10 tahun. Dan dia tidak mau belajar masak, tapi maunya lihat YouTube dia gitu. Jadi ada idolanya lah gitu. Iya. Di Medan saya juga ketemu anak 8 tahun bisa storytelling dalam bahasa Inggris. Wow. Bapaknya bingung kapan belajar bahasa Inggrisnya gitu. Jadi waktu dia ngoceh dia bilang, ini anak ngoceh gitu kan. Begitu dengar loh, ngocehnya kok bener gitu ya. Terus dia selalu pegang boneka. Lalu ceritanya guru mau cerita dalam bahasa Inggris gitu. Baik. Baik. Pak Jess, mungkin sifat, lakukan banyak hal dan bahkan lewat YouTube pun. Sangat setuju ya. Dan saya mau tambahkan lagi dari pertanyaan-pertanyaan, ada indikasi kekhawatiran. Kalau saya kejar kesukaan saya, kalau saya kejar passion saya, lalu urusan uang gimana nih? Ya, saya hobi nyanyi, apakah saya harus jadi penyanyi kan ya? Ya, poinnya adalah seperti ini ya. Do you want to be rich or do you want to be happy? Most people want to be happy first, ya. Dan ternyata banyak orang pun sudah temukan kalau kita kerjakan sesuatu sesuai dengan passion kita, itu spirit kita keluar, enjoy-nya kita keluar, energi kita positif. Dan kalau energi positif, somehow orang akan suka sama kita, orang akan suka dengan hasil karya kita, dan dari sanalah order mengalir. Jadi order mengalir, uang mengalir itu bukan sebagai tujuan, tapi sebagai akibat.
Akibat dari apa? Akibat dari energi yang positif yang kita keluarkan dari diri kita. Energi yang positif dari mana? Dari pekerjaan yang kita menikmati. Ya, so find your passion, and eventually the money will come to you. Don't worry about the money. Setuju. Sangat setuju. Pak Deddy. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita tidak peka, ujung-ujungnya bisa menderita. Pekalah bahwa kok aku gampang stres ya, seperti tadi dikatakan. Gampang stres di pekerjaan yang ini kan aku suka. Nah, berarti kita harus peka bahwa rasa suka ini palsu. Lalu, supaya tidak menderita, kita cukup mengenal diri. Plato mengatakan, kalau mau bahagia harus mengenal diri. Belum bisa mengenal dunia luar sebelum mengenal diri sendiri. Baik, terima kasih juga untuk Pak Deddy. Intinya, kita harus bisa mensambut masa pensiun Anda dengan bahagia. Isilah dengan kegiatan yang bermanfaat dan berharga agar pensiun tidak penuh derita. Ingat 3 pesan possible saya malam ini. Yang pertama, tentukan. Yang kedua, persiapkan. Dan yang ketiga, lakukan. Yang pertama, tentukan. Tentukan apa yang ingin Anda kerjakan setelah pensiun. Buka usaha, menikmati hidup, meluangkan waktu untuk keluarga, atau menjalani hobi baru. Yang kedua, persiapkan. Mempersiapkan segala sesuatu jauh hari sebelumnya. Persiapan dana, persiapan waktu, usaha, dan juga yang terpenting persiapan mental. Dan yang ketiga, lakukan. Ingat, walaupun usia sudah tidak muda, tapi kita juga harus bisa berkarya di hari tua. Nikmati setiap waktu yang Anda punya dengan penuh sukacita. Terima kasih sekali lagi untuk Abah Rama yang sudah hadir di sini. Terima kasih untuk inspirasinya dan terima kasih juga sudah berbagi pengalaman. Oke? Silakan. Tepuk tangan sekali lagi dulu buat Abah Rama. Baik, menarik sekali tema kita malam ini dan walaupun yang nonton saya yakin juga banyak anak-anak muda yang masih jauh dari pensiun, tapi banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan khususnya lewat tema malam ini. Ya. Waktu kita berdoa pada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah jalan untuk kesuksesanku. Boleh berdoa seperti itu, namun terkadang mengenai jalan kehidupan kita, petunjuk-petunjuknya sudah ada dalam diri kita. Ya, kesukaan aslinya kita pada sesuatu, sifatnya kita. Tuhan tidak pernah iseng, sampai kita dikasih kepribadian tertentu, sifat tertentu, itu semua adalah petunjuk dalam hidup kita. Maka peka dan kenali diri sendiri. Dari mengenal diri sendiri nanti pilih jalannya jadi benar. Ingat ya, sehebat apapun kita, walaupun pintar, banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak koneksi, kalau milih jalannya salah, ujungnya akan menderita. Dibanding ada orang yang pintarnya nggak seberapa, pengalaman nggak banyak, tapi dia milih jalannya benar gitu loh. Dia akan lebih cepat sampai dan dia akan bahagia. Amin. Iya. Setuju ya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa usia 55 mulai pensiun ya, banyak orang punya mental, punya mindset. Saya sudah ketemu banyak orang, waduh saya usia 55 sudah tua loh ya, sudah mau pensiun, and so they feel very old. Jangan ya, ingat 55 itu retire, ganti ban yang capek itu ganti dengan ban yang baru, ban yang penuh dengan antusiasme. Apalagi Anda bisa temukan bakat Anda, passion Anda, unggulan Anda. Saya yakin 20 tahun ke depan dari usia 55 sampai 75 Anda lari pasti lebih cepat karena mungkin tanggungannya sudah hampir lunas ya, anak pun sudah besar, betul kan ya, rumah pun sudah, jadi enteng sekali itu, enteng. At last after working for so long you get to really enjoy yourself. So 55 is not old, life is just getting started. Abah Rama is 71. 71 tahun. Yeah, ya. I'm already 55 and do you look at I'm going to pension? No way man, we are just starting. Oke. Semangat terus ya Pak James. Baik. Memang pensiun adalah salah satu hal yang dialami oleh semua. Maka dari itu jangan menunggu hingga waktunya tiba. Persiapkanlah selagi Anda bisa agar masa itu tidak Anda lewati penuh derita. Jangan sampai pensiun malah jadi pikun. Walaupun usia sudah tidak muda, bukan berarti hanya diam di rumah saja. Lakukan sesuatu yang membuat Anda bahagia, baik bersama pasangan, teman, ataupun keluarga. Habiskan hari-hari tua Anda untuk berbagi dan berkarya, sehingga pensiun penuh derita bisa diubah menjadi pensiun bahagia, pensiun sejahtera.
Demikianlah episode I'm Possible malam ini. Terima kasih untuk Oppo Camera Phone. Dan jangan lupa untuk follow akun Twitter kami di @possiblemetrotv dan juga akun Instagram kami di @im_possiblemetrotv. Saya Mary Riana. Saya James Gue. Saya Dedi Susanto. Pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dari Impossible jadi I'm Possible. Thank you.